Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 mata kuliah pemetaan kadastral dengan anggota kelompok Fadila 1913-6062, Vena Rahmawati 1913-6066, Sri Januafira 1913-6173. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema pembukuan dan atau penerbitan sertifikat. Next. Pembukuan dan atau penerbitan sertifikat dibagi menjadi dua klaster. Yang pertama yaitu A, klaster 1 atau K1. Meliputi 1, pembukuan hak atas tanah atau HM atau HGB atau HP atau tanah wakaf pada buku tanah dan pemberian nomor hak serta pencetakan sertifikat melalui aplikasi KKP. 2. Buku tanah dicetak menggunakan belangko daftar isian 206 dan dapat dibuat dalam bentuk buku tanah elektronik, di mana penerbitan buku tanah secara elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Pembukuan hak dan penerbitan sertifikat perlu ada pencatatan mengenai A. Pembatasan hak atas tanah atau restriction berupa 1. Pembatasan dalam pemindahan hak apabila diperlukan izin atau tidak. 2. Pembatasan dalam penggunaan tanah menyangkut garis sempadan pantai atau lainnya dan atau pembatasan lainnya menurut ketentuan perundang-undangan. B. Kewajiban pemegang hak atau responsibility berupa menjaga dan memelihara tanah dan kesuburannya serta mengusahakan secara aktif. C. Pengisian BPHTB atau PPH terhutang pencatatan pada buku tanah, di mana pencatatan BPHTB atau PPH terhutang dicatat dalam buku tanah pada kolam yang telah disediakan, kolam pendaftaran peralihan hak, pembebanan hak, dan pencatatan lainnya dengan kalimat sebagai berikut. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Sri Januafira. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Fadilah, yaitu terhutang biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB sesuai dengan surat pernyataan tanggal ... atas nama ... yang dibutuhi tanda tangan pejabat yang berwenang menandatangani buku tanah pada waktu pencatatan dan cap dinas atau stempel kantor pertanahan yang bersangkutan. Terhutang pajak penghasilan atau PPH sesuai dengan surat keterangan penjual atau yang bersangkutan tanggal ... atas nama ... yang dibutuhi tanda tangan pejabat yang berwenang menandatangani buku tanah pada waktu pencatatan dan cap dinas atau stempel kantor pertanahan yang bersangkutan. D. Pencatatan pada sertifikat. Pencatatan BPHTB atau PPH terhutang dicatat dalam sertifikat pada kolom yang telah disediakan atau kolom pendaftaran peralihan hak atau pembebanan hak dan pencatatan lainnya dengan kalimat sebagai berikut. Terhutang biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB sesuai dengan surat pernyataan tanggal ... atas nama ... Terhutang pajak penghasilan PPH sesuai dengan surat keterangan penjual atau yang bersangkutan tanggal atas nama ... 4. Penandatanganan buku tanah dan sertifikat hak atas tanah hasil pelaksanaan PTSL dilaksanakan oleh Ketua Panitia Adjudikasi PTSL atas nama Kepala Kantor Pertanahan. 5. Buku tanah hasil pelaksanaan PTSL sebagaimana dimaksud dalam angka 4 wajib diunggah ke dalam sistem aplikasi KKP 2. 6. Apabila BPHTB atau PPH terhutang telah dilunasi pada tahun berjalan, maka penghapusan catatan dilakukan oleh Ketua Tim Adjudikasi dan apabila dilunasi pada tahun berikutnya, maka penghapusan catatan dilakukan oleh pejabat atau petugas yang dituju Kepala Kantor Pertanahan. Baiklah, materi selanjutnya kami kembalikan kepada moderator. Untuk materi berikutnya akan dibacakan oleh Vena Rahmawati. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Vira. 7. Penghapusan catatan BPHTB atau PPH terhutang dilakukan dengan cara pencoretan dan diberi catatan BPHTB atau PPH telah lunas berdasarkan SSB atau SSB tanggal ... nor
nomor titik-titik atau surat keterangan nihil tanggal titik-titik nomor titik-titik yang dibubuhi paragraf. 8. Sertifikat hak atas tanah hasil kegiatan PTSL dapat diterbitkan menggunakan belangko daftar isian dan dapat diterbitkan secara elektronik. Penerbitan sertifikat hak atas tanah secara elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Kluster 2 atau K2. 1. Membukukan hak atas tanah atau HM, HGB, atau HP atau tanah wakaf pada buku tanah melalui aplikasi KKP untuk pembuatan nomor dengan hak dengan mengosongkan nama pemegang haknya. Yang kedua, terhadap kedua yang disebabkan oleh perkara agar dicatat dalam buku tanah yang mengenai nomor perkara peradilan yang menanganinya. 3. Terhadap bidang tanah K2 yang masih dalam sengketa diupayakan terlebih dahulu penyelesaiannya melalui mediasi dan apabila belum dapat diselesaikan maka dicatat dalam buku tanah mengenai pihak yang bersengketa. Hasil kegiatan output K2 yaitu 1. Buku tanah yang dikosongkan nama pemegang haknya, dan yang kedua surat pemberitahuan kepada peserta PTSL bahwa tidak dapat diterbitkan sertifikat karena ada sengketa atau perkara. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih atas partisipasi dari teman-teman semua. Sekian hasil diskusi dari kelompok 9. Kami akhiri dan kami tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.